Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuri Aisyah dari tingkat 2 BPBB dengan NIM IRM 0201201905. Baik, yang terhormat Bapak Bayu Adirianto MSI selaku dosen mata kuliah PBT. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah PBT, yaitu pengolahan lahan dan penanaman budidaya serai. Baik, kita akan melanjutkan materi setelah ini. Dapat kita lihat dari tayangan di samping bahwa tanaman serai wangi sudah ada sejak lama dibudidayakan di Indonesia. Tanaman serai wangi memiliki bentuk daun yang lebih lebar dibandingkan bentuk serai wangi biasa. Daunnya membentuk rumpun yang lebih besar dengan jumlah batang lebih banyak. Warna daun lebih tua atau hijau tua, sedangkan serai biasa berdaun hijau muda agak kelabu. Dapat kita lihat seperti gambar di samping, yaitu pada tanaman serai wangi. Baik teman-teman, di sini dapat kita lihat bahwa klasifikasi tanaman serai wangi dengan divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, ordo Gramineales, famili Panichodiae, genus Cambophogen, spesies Cambophoganurellus L. Rendley. Baik teman-teman, dapat kita lihat ciri-ciri tanaman serai. Yang pertama, tumbuh berumpun. Yang kedua, akar serabut jumlah cukup banyak, mampu menyerap unsur hara dalam tanah cukup baik sehingga pertumbuhannya lebih cepat. Yang ketiga, daun pipi memanjang menyerupai alang-alang, panjang daun mencapai 1 meter melengkung, lebar daun bila pertumbuhan normal antara 1-2 cm. Yang keempat, bila daun diremas tercium aroma khas yang tajam seperti tumbuhan serai wangi. Yang kelima, warna daun hijau muda hingga hijau kebiru-biruan. Yang keenam, batang berwarna hijau dan merah keunguan. Baik, selanjutnya di sini ada syarat tumbuh tanaman serai. Dengan ketinggian, tanaman serai wangi dapat hidup pada ketinggian 200-1000 meter di atas permukaan laut. Ketinggian yang ideal 350-600 meter di atas permukaan laut, di mana serai wangi dapat menghasilkan rendemen dan mutu minyak atsiri yang baik. Selanjutnya dapat kita lihat dari iklim. Tanaman serai wangi mengkehendaki suhu panas dan lembab serta curah hujan merata sepanjang tahun. Suhu yang cocok untuk tanaman serai ini antara 180-250 derajat Celcius. Tanaman serai wangi menyukai sinar matahari yang jauh langsung karena mampu meningkatkan kadar minyaknya. Bila daun serai wangi berwarna kekuningan dan mengecil, berarti tanaman transpirasinya lebih tinggi dan aborsinya air oleh akar tanaman serai wangi. Curah hujan yang ideal untuk tanaman serai wangi 1.800-2.500 mm per tahun. Curah hujan bermanfaat bagi tanaman serai wangi sebagai pelarut zat nutrisi pembentukan saripati dan bula serta membantu pembentukan sel dan enzim, juga menjaga stabilitas suhu tanaman. Dapat kita lihat juga jenis tanah yang baik untuk tanaman serai ini tumbuh di tanah subur, gembur, banyak mengandung bahan organik. Untuk mendapatkan kondisi tanah yang diinginkan, dapat dilakukan pemupukan dengan pupuk kandang. Pada kondisi tanah berat atau tanah liat dengan tekstur ringan tidak baik untuk budidaya tanaman serai wangi. Tanaman serai wangi juga dapat ditanam pada berbagai kontur tanah, datar, miring, atau berbukit-bukit. Tanah mediten, kuning, kecoklatan atau coklat pasir sangat cocok untuk media tumbuh serai wangi. pH tanah yang cocok untuk budidaya tanaman serai wangi berkisar antara 6-7,5. Baik, selanjutnya kita masuk ke pengolahan lahan budidaya serai. Yang pertama, tanah digemburkan dengan cara dicangkul sedalam 35 cm. Selanjutnya, tanah dibersihkan dari macam rumput atau gulma.
ketiga, tanah yang semula berada di bawah dibalik ke permukaan. Selanjutnya, lahan dibiarkan 2-3 hari agar tanah dapat melakukan penguapan. Selanjutnya, lahan datar dibuat bedengan berukuran kurang lebih 2 meter dengan lebar kurang lebih 1,5 cm. Lahan yang miring dibuat terasering agar humus pada permukaan tanah tidak hanyut atau terbawa oleh air hujan. Seluruh areal pertanaman diberi saluran pembuangan air agar tidak tergenang air. Pertumbuhan tanaman serai kurang baik jika terlalu banyak air. Selanjutnya kita masuk ke penanaman tanaman serai. Serai wangi disemai dahulu. Tindakan persemaian diawali dengan pengolahan tanah. Tanah dicangkul dan dicampur dengan pasir perbandingan 2:1. Buat bedengan ukuran lebar 80-120 cm dengan tinggi 25-50 cm dan panjang disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Di atas bedengan diberi pupuk kandang atau kompos secara merata. Bedengan diberi pohon naungan atau diberi atap daun kelapa, alang-alang dan sebagainya. Selanjutnya pembuatan lubang tanam. Kita lihat di slide selanjutnya. Untuk satu lubang tanam diperlukan 2-3 bibit. Jarak tanam ideal 100 cm sampai 50 cm sehingga kebutuhan bibit per hektar sekitar 45.000 sampai 50.000 bibit. Lubang tanam dibuat berbaris dengan jarak dalam baris 50 dan jarak lubang tanaman terbaris 100 cm. Lubang tanam dengan panjang 30 cm, lebar 30 cm, dalam 30 cm. Lubang tanam diberi pupuk kandang yang telah matang. Pupuk kandang per lubang tanam kurang lebih 0,2 kg sampai 0,3 kg. Kebutuhan pupuk kandang per hektar sekitar 20.000 lubang tanam, kurang lebih 5,5 ton sampai 6,5 ton. Lubang tanam dibiarkan terbuka selama 2 minggu agar mendapat sinar matahari. Selanjutnya, tanah bekas cangkulan dimasukkan kembali ke dalam lubang seperti sedia kala agar bibit serai wangi ini tidak banyak yang mati. Sebaiknya penanaman dilakukan pada musim hujan. Baik, di sini ada langkah-langkah penanaman serai wangi. Yang pertama, ambil 2-3 bibit serai wangi, masukkan ke tempat di tengah lubang tanam. Posisi agak miring sekitar 600-700 dari permukaan tanah. Yang kedua, timbun bibit dengan tanah bekas galian lubang, lalu tekan merata ke sekeliling tanaman. Dan yang terakhir, lakukan penanaman pada sore hari. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, itu datangnya dari saya sendiri. Saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.